mengajarkan generasi kita untuk mencintai sebuah karya, terutama Tosan Aji, untuk menyikapi Sepuh dengan Kamardikan atau Sepuh dengan keris baru itu bicara masalah era. Oh, era. Nah, keris dulu pun keris Sepuh ini juga pernah baru di zamannya. Yang paradigma masyarakat bahwa keris ini kanggo kesekten, kanggo apa tadi santet segala macam. Bahwasanya ada nilai-nilai luhur ya di situ sebagai pepeling, sebagai doa bahwa si empu. Bahkan sebenarnya sampai sekarang masih ada ya empu pembuat keris. Masih ada. Nah, jadi kita tuh jangan selalu condong dengan keris-keris Sepuh. Keris Kamardikan pun perlu kita lestarikan. Perlu kita lestarikan. Juga keris-keris Kamardikan terkadang tidak kalah ampunya, tidak kalah menariknya dengan keris-keris zaman dulu. Brojol adalah sebuah dapur keris yang tersimpan makna di dalamnya, atau berarti brojol kan brojol tersimpan doa sang empu untuk si pemegang keris tersebut supaya brojol atau brojol atau mempermudah tercapainya suatu keinginan. Begitu juga dalam mengarungi dalam kehidupan. Wong tidak lepas dari sebuah permasalahan, sing anteng, sing tenang atine, ojo gampang sambatan. Kebo iku dipecut to kaya apa? Gak mungkin oleh nang mburi. Noleh kak marang sing mecut. Bengok mboten ate. Oh, saya ngoten. Dia fokus dengan tujuannya. Filosofi kebo ya. Nggih, kebo. Sampeyan turu tok kebo. Yo gak dijukuk turu. Pokoke aja kumpul kebo. Enak tak potong Gus lagi ngobrol. Ya wis nyala kameranya. Ayo wis nyala. Iya. Ngopi sik tamat. Iya. Gupe masih berasa itu. Berarti itu tadi Cak, dari penjelasan Gus itu ternyata keris itu bisa menjadi tujuannya itu salah satu pepeling atau pengingat. Nah, ini yang kadang di dulur-dulur atau anak-anak milenial nggak ngerti. Sing Gus wau kan menjelaskan, wah, soalnya identik Gus. Jadi kalau wong saiki lho misale amit nun sewu, kita masuk rumah ono keris, wah. Ini sekten ini dukun topi. Padahal kan bisa saja itu tadi hanya hiasan tapi mengandung filosofi. Pas dengan jelasan bahwasannya kayak kebulajar tadi pepeling kalau misalkan besok nek wis rumah tangga wis dadi mlaku kenceng kok kebus nganti sambatan dan lain-lain sebagainya. Sing tenang, alon-alon pokok kelakon. Fokus dengan tujuan hidupnya. Kebo iku nek mbajak sawah, mlaku kalem alon-alon pokok kelakon sampai datangnya masa panen. Begitu juga dalam mengarungi dalam kehidupan. Wong tidak lepas dari sebuah permasalahan, sing anteng, sing tenang atine, ojo gampang sambatan. Kebo iku dipecut to kaya apa? Gak mungkin oleh nang mburi. Noleh kak marang sing mecut. Bengok mboten ate. Oh, saya ngoten. Dia fokus dengan tujuannya. Filosofi kebo ya. Nggih, kebo. Sampeyan turu tok yo gak dijukuk turu. Pokoke aja kumpul kebo. Nggih, ngoten Gus. Terus yang beredar juga gini Gus, misalkan di masyarakat kita itu keris tadi kan. Terus kedua gini kadang, kerismu ku sepuh, kerismu iku apa Gus? Kamardikan iku pemahaman itu pun Gus. Kalau untuk babakan keris seperti tadi ada yang ngomong, "Delok keris, wah, kerismu iki gak sepuh, kerismu Kamardikan, terus kerismu wah iki sepuh." Niku di mana Gus? Masih penjabarannya secara filosofi maupun nilai-nilainya apa kok atau muncul dari era-era sekarang kalau keris Kamardikan atau keris sepuh atau keris apa itu gimana Gus? Dalam menyikapinya kita itu kan mengajarkan generasi kita untuk mencintai sebuah karya, terutama Tosan Aji, untuk menyikapi Sepuh dengan Kamardikan
atau sepuh dengan keris baru itu bicara masalah era. Oh, era. Nah, keris dulu pun keris sepuh ini Nggih. juga pernah baru di zamannya. Kamardikan apa, Cak? Kamardikan adalah keris yang dibuat atau diciptakan setelah era kemerdekaan 1945 sampai sekarang. Oh. Istilah kamardikan adalah kemerdekaan. Nah, cek ngerti Cak. Nah, ini sepuh berarti. Sepuh berarti era Mojopahit, mungkin era Kebudan yang lalu-lalu. Nek mari era Jokowi kak apa? Ya kalau keris baru era Jokowi ya kita tangguh. Pak, ini keris tangguh mana? Ya tangguh Jokowi. Oh, tanggung Oh jawab. gitu. Gitu. Iya. Yang Kamu namanya lagi tangguh ngerti ku mau. Mari moco nang Google kayak buru. Gitu. Jadi istilahnya ngeten Gus. Misalnya tadi istilah baru sepuh atau kamardikan itu kan memang karena istilah. Sepuh pun di zamannya itu ya baru kalau istilahnya kan ngoten. Lah niki Gus sing di sini selain kebulajar niki napa Gus? Jenis-jenisnya banyak Gus ya, keris itu ya. Sing jenengan iki contoh niki mau sing wonten niki napa Gus jenis ini? Mungkin saged diedar yang dulu-dulu. Iki napa? Ini keris brojol. Brojol. Nah, maksudnya apa Gus? Kok sampai di brojol? Keris brojol kalau pemahaman orang-orang tua zaman dulu Nggih. selalu diidentikan atau dikaitkan dengan dukun beranak. Oh, terus doa simpul iki asine gunane damel niku dukun beranak niku asine terus pundi? Ngoten. Sebenarnya dipegang oleh siapapun cocok ngoten. Oh. Brojol ya, adalah sebuah dapur keris Nggih. yang tersimpan makna di dalamnya atau berarti brojol kan brojol ki. Nggih, nggih. Tersimpan doa sang empu untuk si pemegang keris tersebut supaya brojol atau brojol ki atau mempermudah tercapainya suatu keinginan. Nah, Apapun hajat brojol kita. masalah anak ae. Iki mau dukun. Yo kok. Lah nggih, makane niki Gus, dalam artian niku kadang kita mungkin orang sepuh tadi sing jenengan cerita kayak oh pemuda aku gak wis wayahe ta iki. Padahal kan pemuda-pemuda sekarang ini harus diedukasi Gus kali penjelasan akhir. Jadi setiap masa ataupun setiap era punya keris sendiri dan setiap umur pun sebenarnya boleh. Yang penting pelajari. Lah ngomong-ngomong nih dari kapan Gus jenengan koleksi terus nopo kapan? Sejak sekian tahun yang Mulai sekitar tahun 90-an. nah, 90. Sebelum ada media sosial Facebook. Oh, Facebook. Masih media sosial masih belum ramai seperti Nggih. sekarang. Niku awalnya memang hobi nopo memang turunan jenengan misalnya abah jenengan ataupun sudah koleksi atau memang wah aku seneng keris dolanan atau terus pundi. Nggih, Awalnya. mungkin nggih rasa seneng itu terkadang wonten napa? Tertanam saking tiang sepa, wong tuwa. Ngoten. Nggih, nggih. Yang mengenalkan nanggone anake iki, Pak. Sing kenal nanggone anake. Bahkan Lek jenisnya Cak, keris sendiri banyak ya berarti. oh, Ya? ratusan. Ratusan Gusi Wang berarti. tadi kan ngomong Ratusan. ratusan. Wis gak Boten usah cukup disebutkan. kalau kita jelaskan satu malam ini untuk Nah, satu bilah keris pun satu bilah keris iki kalau kita jabarkan sebenarnya nggih satu Wah, jam, 1 itu, jam Cak. 2 jam. turu kene kon. Turu kene mari ngono. Berarti satu jenis keris pun itu sudah penjabarannya harusnya Iya. sangat luas ya, enggak bisa Sangat ya, luas. di waktu yang terbatas kita ngopi Iya, sekarang iya. ini. Ya kapan-kapan Nggih, sangat. sejana pokoknya secara global. Secara. Iya kok secara. Menang ta. Tadi istilahnya tadi Gus, kalau secara sekilas tadi Gusnya kan sudah menjelaskan bahwa filosofi keris itu yang paradigma masyarakat bahwa keris ini kanggo kesekten, kanggo apa tadi santet segala macam. Bahwasanya ada nilai-nilai luhur ya di situ sebagai pepeling, sebagai doa bahwa si empu. Bahkan sebenarnya sampai sekarang nggih masih ada ya empu pembuat keris. Masih ada. Jadi kita tuh jangan selalu condong dengan keris-keris sepuh. Keris kamardikan pun perlu kita lestarikan. Perlu kita lestarikan. Juga keris-keris kamardikan terkadang tidak kalah ampunya, tidak kalah menariknya dengan keris-keris zaman dulu. Kalau kita selalu senang dengan keris-keris sepuh, berarti kita tidak menghargai sebuah karya keris era kamardikan atau generasi empu yang sekarang. Jadi pelestari sejati itu tidak hanya tertarik dengan keris sepuh saja, kita harus menghargai sebuah karya keris era kamardikan. Kan zaman juga terus berkembang kan, Gus. Ya.
keris. sekarang pun akan sepuh di zaman akan iku Cak. iki. Berarti masih ada Gus ya? Masih Empu ada, ya? masih ada. Lah, ngeten Gus, misalnya kalau kita nih ada mungkin nanti bisa ngobrol yang lebih lanjut. Misalnya kalau kita sendiri nih mau datang ke empu atau bikinin saya keris, itu berarti bisa. Yang cocok dengan diri kita. Request berarti kan. Itu biasanya gimana Gus prosesnya? Apa keris dilihat dulu model aku polemu, iku kuru atau dilihat wetonnya atau gimana kan? Enggak tahu kita. Biasanya gimana Gus nih? Kalau kita datang ke seorang empu, empu juga tidak sembarangan, harus ada ikatan batin antara si empu dan si pemesan keris. Tidak semua orang datang ke empu itu dibikinkan. Gak koyo order panci ngono ya. Shopee Express. Karena tujuan keris itu adalah untuk pepiling si pemilik keris tersebut. Dilihat dari segi, kalau pakemnya dulu itu dilihat dari wetonnya. Gitu. Terus dari segi karakter orang tersebut. Betul. Cocoknya itu damel keris berdapur nopo, entah itu jalak, entah itu jalak tilam, entah itu sengkela dan dapur apa. Nanti empu yang menentukan. Cak, tadi kan Gus ngomong berdapur, nah, saya sendiri kurang paham. Maksudnya, dapur itu maksudnya apa? Ngoten enggak? Berdapur jalak itu berarti maksudnya berdapur. Ya ini loh sing dimaksud. Ini dapur. maksud berdapur itu berarti Dapur itu Bahasa Jawa basa dapur. Nek bahasa Inggris itu bentuknya. Oh, Iku bentuk pikiran dapur pawon lho. bentuk lesu lah jalak. awakmu. Dapur pawon. Di dapuran mulai. Maksud itu bentuk jalak, bentuk Iya, limau gitu berarti gitu. bentuk. Oh, gitu. Jadi dapur kayak dapur brojol segala macam. Oh, ngoten. Jadi gini, Gus, masalahnya kalau secara tapi keris sendiri ini sebenarnya aslinya budaya lebih tepatnya Jawa atau Nusantara, Gus? Kalau menurut pandangannya. Ataukah ada keris dari selain dari Jawa? Ada Ya? Nusantara. Jadi Nusantara. Setiap wilayah itu memiliki ciri khas sendiri. Tapi kalau dunia Gus, memang Nusantara ini ya yang Hanya di Nusantara. Nusantara. Ah. Diakui keris ini termasuk sebuah karya yang diakui UNESCO. Itu loh Cak sayangnya. Ini karya yang diakui UNESCO, tapi orang-orang Nusantara sendiri malah memandangnya itu Rendah. tadi. Karena ya mungkin karena lihat film tadi Gus ya. Dengar film. Dari Padahal enggak. konco-konco kalau ingin memiliki sebuah keris tidak tergantung usia, tidak. Semua usia cocok. Dan pastinya sakit hubungin jenengan Gus ya. Iya iki cuma kan jadi mungkin bisa. Oke, jadi mungkin obrolan kita luar biasa, paling enggak membuka stigma masyarakat atau kaum milenial bahwasanya kadang soalnya gitu Gus, kita punya keris itu dianggap klenik, kita keris dianggap wah wis tuwa kon, wah iki cekelan atau gimana, padahal sejatinya kan mungkin karena segi budaya filosofinya kita paham lah, karena keris itu tadi pepeling dan macam-macam. Nah mungkin kalau secara historikal Gus ya, historikal itu era-era yang lama atau era-era zaman-zaman dulu keris itu memang bentuknya itu sudah kayak gini semua atau sudah mengalami perubahan, degradasi. Awalnya itu apa cuman ngadek to atau harus ada apa istilahnya lo atau gimana, itu gimana Gus? Era-era itu mempengaruhi nggak bentuk kalau era? Paling untuk membedakan sebuah keris dari tangguh era mana, Ya, itu biasanya bisa dari karakter besinya, material besinya. materialnya. Nah, besinya. Terus dari segi dapurnya atau bentuknya itu tadi memiliki ciri khas. Oh, kalau beda-beda. misalkan era Mataram, era Mojopa itu pasti beda-beda, sudah bawa karakter sendiri. Kita kasih contoh saja. Ya, terus Gus.